Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesempatan kembali untuk mengevaluasi materi pertemuan sekolah paralegal kedua pada sesi kedua, di mana pada sesi ini kita berfokus kepada gugatan sederhana wan prestasi. Landasan hukumnya itu yang salah satunya adalah otomatis pada bawah perdata, di mana di situ dibahas tentang hukum perdata yang secara definisi gampangnya hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan atau kepentingan pribadi seseorang, di mana teknisnya itu bisa perseorangan atau badan hukum. Yang di dalam hukum perdata ini terdapat 4 termin atau 4 bagian, yaitu mengatur diri seseorang, baik itu termasuk badan hukum, lalu juga mengatur tentang keluarga, yang biasanya itu contohnya itu hukum perkawinan, perwalian atau pengampuan, lalu juga mengatur harta kekayaan, baik itu uang atau benda yang bisa dipertahankan. Lalu kemudian yang terakhir adalah waris, di mana itu mengatur tentang peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan dari si waris. Waris itu adalah orang yang meninggal kepada para ahli waris, itu penerima harta waris yang dimiliki secara mutlak dari si pewaris. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka terdapat namanya itu perikatan dan perjanjian. Nah, perikatan dan perjanjian ini terdapat perbedaan yang sangat mencolok atau mutlak, di mana kalau perikatan itu abstrak atau tidak tertulis dan perjanjian adalah tertulis. Di mana kedua-duanya itu adalah berdefinisi hubungan hukum antara antar orang yang berjanji untuk setuju melakukan atau memenuhi sesuatu. Nah, itu kalau perikatan tidak tertulis, tapi sudah terjadi hubungan hukum. Tapi kalau misal perjanjian itu konkret. Jadi yang terjadi hubungan hukum tadi dikonkretkan dengan tulisan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tidak dipenuhi, maka dinamakan ingkar janji atau wan prestasi. Kalau dalam pengajuan nanti itu gugatan itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, yang paling konkret adalah kalau udah terjadi wan prestasi, maka bisa dilakukan gugatan kepada pengadilan. Di sini konkret pengadilan negeri itu eh, kategorinya itu adalah PMH atau perbuatan melawan hukum, dengan syarat kalau ini buatan sederhana itu bukan gugatan biasa, itu maksimalnya itu nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pengingkaran janji seseorang yang tergugat kepada penggugat itu maksimal 500 juta. Gimana prosedurnya? Nah, berkas-berkas yang sudah menjadi bukti konkret dari penggugat itu dilimpahkan kepada pengadilan khusus. Nah, dan ini bisa kalau bisa 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 terjadi di mana penggugatnya itu secara standarnya itu bisa perorangan atau badan hukum. Tidak boleh lebih satu, terkecuali kalau lebih dari satu itu memiliki kepentingan hukum yang sama. Nah, kalau tergugat bisa lebih dari satu dengan syarat sama apabila memiliki kepentingan hukum yang sama. Lalu bagaimana persyaratannya? Di antaranya adalah antara tergugat dan penggugat itu harus berada pada wilayah hukum yang sama. Yang keduanya adalah nilai gugatannya itu tidak boleh lebih dari 500 juta. Berkaitan dengan daerah hukum antara penggugat dan penggugat bersama, apabila beda bagaimana? Maka penggugat bisa menggunakan advokat insidentil. Di mana advokat insidentil itu berada pada daerah tergugat. Jadi koordinasi dengan advokat atau penggugat insidentil. Bisa nggak tidak memakai advokat? Bisa. Paralegal bisa dengan syarat ada hubungan keluarga dan penggugat atau hubungan kerja dengan penggugat. Lalu bagaimana prosedurnya? Otomatis berkas nadi yang sudah dilengkapi berkas yang dilengkapi yang akan diserahkan kepada hakim pengadilan khusus itu dilengkapi dengan surat kuasa dari penggugat kepada penerima kuasa, dan memberi kuasa kepada penerima kuasa, baik itu
kalau misal keluarga dibuktikan dengan surat keterangan kelurahan, ini kan yang menerangkan bahwa penerima kuasa adalah bagian dari bagian keluarga daripada pemberi kuasa, lalu dilengkapi dengan fotokopi gugatan, lalu fotokopi KTP. Begitu juga dengan apabila penerima kuasa adalah memiliki hubungan kerja dengan pemberi kuasa, itu harus dilengkapi dengan beberapa hal yang di atas tadi, dan semua fotokopi setelah diserahkan kepada pengadilan itu harus dilegalisir namanya itu, atau dilegalisir materai 10.000 per lembar di kantor pos. Seperti itu. Nah, kemudian apabila berkas itu sudah dilengkapi tadi, maka diserahkan kepada hakim dan membayar panjar biaya perkara dengan berbagai rinciannya di apa namanya itu di admin, ya kan. Kemudian apabila hakim melakukan pemeriksaan dan lolos, maka hakim akan memanggil para pihak melalui jurusita untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Maka kalau misal terbukti bahwa tergugat itu kalah, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang bersifat tetap. Lalu bagaimana dengan kalau misalnya itu ternyata itu berkas tidak lolos, maka bukan berarti penggugat tidak mendapatkan haknya, tetapi apa namanya itu berkas tadi akan dikembalikan kepada penggugat untuk bisa dimasukkan atau diajukan ke gugatan biasa. Mungkin sekelumit daripada pemahaman dari saya pribadi sebagai pelajar tentang gugatan sederhana atas perbuatan wan prestasi. Mudah-mudahan kedepannya juga pemahaman saya jauh lebih dalam tentang hal ini, baik dari teori maupun teknis problem solvingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.